Sebelum saya mulai, saya punya sebuah pantun. Bilang cakep ya. Jalan-jalan ke Masjidil Aqsa, cakep. Sampai ke sana, ke tempat tentara, cakep. Saya Farah Al-Mahesa, sang calon juara. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Al-azizul ghaffar. Mukawwarul layla ala nahar. Tadhkiratan liulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Dewan juri yang saya muliakan dan saya cintai yang selalu ada di dalam hati, serta sobat-sobat Farel Al-Mahesa yang dirahmati Allah yang Maha Esa. Insyaallah saya akan mengangkat sebuah tema yang berjudulkan pergaulan sehat, sosial kuat. Di dalam kehidupan manusia, tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Betul? Betul. Karena mengapa? Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Bahkan benar apa yang dikatakan oleh orang-orang bahwa aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Terbukti karena manusia adalah makhluk sosial yang aku, kita dan kamu adalah satu. Yang aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Karena itulah pentingnya untuk bergaul. Namun sering kita lupa bahwa pergaulan bukan hanya sekadar berkumpul, akan tetapi pergaulan yang membentuk kepribadian dan menentukan masa depan seseorang. Karena mengapa? Betapa banyak orang awalnya baik, akan tetapi berubah karena lingkungannya buruk. Betul? Betul. Betapa banyak orang yang awalnya baik karena lingkungannya baik. Betul? Betul. Karena itulah teman saling mempengaruhi satu sama lain. Walaupun sama-sama sesat, tapi saling memberi nasihat. Sobat-sobat Farel Al-Mahesa yang dirahmati Allah yang Maha Esa. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, karangan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, dalam bab Adabus Suhbat wal Ukhuwah, menyebutkan bahwa teman bagaikan cermin, ia memancarkan sifat-sifatnya kepadamu, maka pilihlah teman yang dapat mendorongmu dan mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejalan dengan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur. Ayat ini memberikan pesan yang kuat kepada kita bahwa lingkungan dan teman sangat menentukan kualitas iman seseorang. Seperti yang kita lihat sekarang, betapa banyak pergaulan bebas, betapa banyak tunas-tunas muda yang berguguran sebelum waktunya berkembang. Maksudnya apa? Betapa banyak anak-anak yang masih SMA, yang masih SMP bahkan, akan tetapi sudah bisa dipanggil bapak. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mewanti-wanti kita agar terhindar dari hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la taqrabuz zina. Dan janganlah kalian mendekati zina, karena semuanya zina itu perbuatan yang keji. Innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Dan suatu jalan yang buruk. Bisa kita lihat sekarang, betapa banyak pergaulan bebas, betapa banyak laki-laki yang sudah berani berjalan berduaan dengan wanita. Contohnya, ngajak jalan ke Malino. Niatnya hanya lihat bulan saja, akan tetapi pulang-pulang ternyata sudah tidak datang bulan. Na'udzubillahi min dzalik. Sobat-sobat Farel Al-Mahesa yang dirahmati Allah yang Maha Esa. Lantas, bagaimana cara kita agar terhindar dari pergaulan bebas? Yang pertama, memilih teman yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seseorang biasanya mengikuti agama temannya, mengikuti sifat-sifat temannya, maka salah seorang dari kalian melihat dengan siapa ia berteman. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4833. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa teman bukan hanya sekadar teman, akan tetapi merupakan jalan menuju kebaikan atau bahkan menuju keburukan. Karena itulah, pilihlah teman yang baik dan betul, bukan membuat kita geleng-geleng karena tingkahnya mirip Bahlul. Na'udzubillahi min dzalik. Sobat-sobat Farel Al-Mahisa yang dirahmati Allah yang Maha Esa. Yang kedua, menjaga lisan. Salah satu penyakit yang dapat menghancurkan persahabatan, yang dapat menghancurkan persatuan, dan bahkan dapat menghancurkan pergaulan. Apa itu? Yakni ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah, menggunjing. Gosip adalah tindakan yang berbicara buruk tentang seseorang yang tidak disukai oleh agama Islam. Karena mengapa? Ghibah adalah salah satu penyebab rusaknya pergaulan. Karena itulah Grand Syekh Al-Azhar Maulana Syekh Ahmad Tayyib pernah berkata, ghibah bukan hanya sekadar kesalahan lisan yang biasa, akan tetapi merupakan penyakit masyarakat yang dimana dalam penyakit tersebut dapat menghancurkan persaudaraan. Karena itulah, ingat guys, dalam kehidupan bukan ajang lomba untuk membongkar aib dan mencari kesalahan. Karena itu tindakan tidak sopan, sama seperti makan bangkai hewan. Jadi sebelum membongkar aib dan mencari kesalahan, coba buka kamera depan. Kita lihat dulu apakah kita pantas untuk menggibah, atau bahkan sebaliknya justru kita yang digibah. Lalu tutup secara perlahan. Sebab Nabi menyampaikan, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Sobat-sobat Farel Al-Mahisa yang dirahmati Allah yang Maha Esa. Sebagai kesimpulannya, pergaulan yang sehat akan menumbuhkan pribadi yang baik, dan pribadi yang baik akan menumbuhkan masyarakat yang kuat, dan masyarakat yang kuat akan melahirkan persaudaraan dan persatuan yang baik. Sebelum saya tutup, melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan Farel Al-Mahisa mana bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.